Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan pengetahuan kuantitatif SNMPTN kita tahun 2006. Kan kita udah masuk ke soal selanjutnya, ini dari teks yang berbeda ya. Jadi kita mulai dari teks awal lagi. Mungkin saya bacakan dulu. Gambar berikut merupakan kereta api yang memiliki roda dengan jari-jari. Sebentar, saya lupa setting ini. Dengan jari-jari R1 sama dengan R2 dan tidak sama dengan R3 serta R4 ya. Terdapat titik A, B, dan C berturut-turut pada tepi roda dengan jari-jari R2, R3, dan R4. Oke, mungkin di sini ada sedikit ralat ya, karena R-nya sebelah sini itu kecil. Harusnya di sini R-nya lambangnya semuanya besar ya. R1, R besar 2, R besar 3, R besar 4. Oke, di sini kelihatan ya bahwa R1-nya benar sama dengan R2, tapi di sini R3 dan R4-nya juga berbeda. Begitupun dengan R1 berbeda dengan R4 dan berbeda dengan R3. Oke, pertanyaannya adalah, jika perbandingan antara R2 dan R3 adalah 3/2, oke, R2 per R3 sama dengan 3/2, maka perbandingan banyaknya putaran antara R2 dan R3. Oke, di sini ada dua konteks yang disebutkan, yaitu jari-jari dan putaran, gitu ya. Mungkin saya akan berikan satu analogi, teman. Oke. Nah, di sini ya, kalau kalian perhatikan, misalkan motor lah, gitu ya. Ada motor, dia pengen ke tujuannya, gitu ya. Bayangkan gini, kalau kalian mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam dan sampai ke tujuan itu sekitar 1 jam gitu ya. Coba bayangkan kalau kalian mengendarai motornya 120 km. Ini bayangkan aja gitu ya. Jangan ditiru. Nah, 120 km per jam. Kira-kira waktu yang ditempuhnya lebih lama atau lebih pendek? Lebih pendek ya. Kenapa? Karena secara logika, kalau semakin cepat kita mengendarai, maka waktu yang ditempuh akan semakin pendek. Gitu ya. Jadi, kalau 60 km per jam itu 1 jam, maka 120 km pasti kurang dari 1 jam. Gitu ya. Dan ini konsep namanya adalah perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Lalu berbaliknya. Lalu rumusnya apa? Rumusnya kalian tinggal ini aja. Kalian tinggal hafalin aja. Nah ini ya. Kalau misalkan posisinya seperti ini, kalian bandingkan yang satu kolom ini 60/120. Nah, terus ini misalkan X ya, yang kita pengen cari. Terus X per 1 jam. Gitu. Jadi rumusnya tuh ini dibagiin, terus nanti dibalik. Ini kan dari atas ke bawah, terus ini dari bawah ke atas dibaginya. Gitu. Kebayang nggak? Harusnya kebayang ya. Jadi ini 60/120 ini kan ke bawah nih. Terus X per 1 kan dari bawah ke atas nih. Dari bawah ke atas. X-nya kan di bawah. 1 jamnya kan di atas gitu ya. Nah kayak gitu. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Tapi ada satu lagi namanya perbandingan senilai. Kalian tinggal balik aja. Jadinya 1/X ya. Tapi nanti sesuai konteks. Kalau perbandingan senilai itu, kalau kita punya suatu kondisi, misalkan gini, punya motor, pengen ke tujuan tertentu, kita kan perlu banyak bensin ya. Jadi kalau jaraknya makin jauh, maka bensinnya juga harus lebih banyak. Itu namanya perbandingan senilai ya. Nah, maka ini juga sama. Kalau kalian perhatikan, R2 dan R3 ya. R2-nya kan lebih besar. R2-nya segini,
R3-nya segini. Ini R2, ini R3. Ini jari-jarinya, jari-jari misalkan R2, ini jari-jari untuk R3. Nah, semakin kecil R2-nya, maka kan ketika jarum ini berputar, kalau kalian bayangkan, berputar nih, ini nggak terlihat ya, sebentar. Nah, kalau semakin kecil rodanya, dia akan berputar nih, dia akan berputarnya lebih cepat. Kenapa? Karena lingkarannya lebih kecil, jadi dia lebih cepat gitu ya. Satu lingkaran penuhnya itu, satu putarannya itu, dibanding dengan yang lebih besar yang ini. Jadi dia akan lebih lambat daripada yang R3. Nah, ini berarti kita akan menggunakan konsep tadi, konsep berbalik nilai. Jadi saat R2 gitu, lingkarannya dia menempuh jari-jarinya kan 3 nih, jari-jarinya 3 berbanding 2. Jadi kalian terus aja begini gitu ya. Nah, yang 3 itu yang R2-nya ya, di sini posisinya. Nah, yang R2 putarannya itu misalkan sebanyak X gitu ya. Nah, sedangkan yang R3 putarannya sebanyak Y. Atau mungkin takutnya bingung ya, mending langsung aja R2. Yang 3 putarannya sebanyak R2, yang 2 putarannya sebanyak R2, dan yang 3 putarannya sebanyak R3. Nah, kalian bayangkan, ini kan semakin besar jari-jarinya, ini jari-jari nih, jari-jari, ini putaran, maka putarannya akan semakin kecil. Jadi kita akan tebak bahwa perbandingannya antara R2 dan R3 itu putarannya lebih banyak R3 karena jari-jarinya lebih kecil. Ya, maka dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai, kita punya 3 dibandingkan nih yang satu kolom tadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Dari atas ke bawah, 3 banding 2 sama dengan ini dari bawah ke atas. Gitu ya. R3 banding R2. Nah, karena yang diminta adalah R2 dan R3, berarti kita tinggal balik aja. R2-nya di atas, R3-nya di bawah. Nah, karena dibalik, berarti yang Q juga dibalik. 2 banding 3. Nah, jadi jawabannya adalah 2 banding 3. Lihat ya, R2-nya dia lebih cepat putarannya ya, dibanding dengan, R3-nya lebih cepat putarannya. Ini kan sebanyak 3 putaran, sedangkan R2 sebanyak 2 putaran. Ya, karena apa? Karena jari-jarinya lebih besar yang R2-nya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2 banding 3.